Filipi, kita sekarang melihat Filipi 1 ayat 12 sampai 18a, dan nanti kita akan melihat ayat 18b sampai 24. Filipi 1 ayat 12 sampai 18a. Saya akan membacakannya, mari kita mendengarkan bersama-sama. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus dengan dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Saya mengajak saudara memperhatikan kata pemenjaraan pada ayat 7. Kata pemenjaraan pada ayat 7, saudara-saudara. Nah, saudara menemukan juga kata pemenjaraan ini pada ayat 13 dan 17. Ya, saudara-saudara, tadi kita membaca dari ayat 12 sampai 18. Nah, di bagian itu kita menemukan ada 2 kali muncul kata pemenjaraan. Dan kata pemenjaraan ini sebenarnya pertama kali muncul di ayat 7. Nah, saudara-saudara, di bagian ini Paulus bersyukur atas pemenjaraannya, ya saudara-saudara ya. Jadi saudara Tuhan, kalau kita membaca ayat 12 sampai 18a, Paulus menceritakan tentang situasinya di penjara dengan nada ucapan syukur. Ya, bisa dikatakan dia bersyukur karena pemenjaraannya. Nah, saudara-saudara, sebelumnya Paulus menulis kepada jemaat Roma bahwa ia rindu untuk datang ke ibu kota kekaisaran itu, yaitu Roma. Nah, pada Roma 1 ayat 11 sampai 13 ya. Roma 1 ayat 11 dan 13. Nah, pada ayat 11 Paulus mengatakan supaya aku dapat mengaruniakan kepadamu karunia rohani untuk menguatkan kamu. Lalu ayat 13, silakan saudara-saudara buka Roma 1 ayat 13. Ya, Roma 1 ayat 13. Silakan saudara membacakannya bersama-sama. 2, 3, ya. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Saudara-saudara, surat Roma ini ditulis lebih duluan daripada surat Filipi. Ya, karena waktu Paulus menulis surat Filipi dia sedang dipenjarakan di kota Roma. Artinya saudara-saudara, waktu Paulus menulis surat Roma, dia belum dipenjara. Ya. Nah, kalau saudara baca Roma pasal 1 dan juga pasal terakhir, jelas sekali. Paulus menulis surat di Roma karena dia ada rencana untuk memberitakan Injil ke tempat yang lain. Ya, saudara-saudara, ya di dalam Roma 15 misalnya, Roma 15 ya. Roma 15 ayat 19 sampai 20 Paulus menyebutnya sebagai di tempat Kristus belum dikenal. Ya, saudara-saudara, di tempat Kristus belum dikenal. Ya, kalau saudara baca dalam Roma 15 ayat 19 sampai 20, Paulus mengatakan bahwa wilayah pelayanannya itu sudah selesai, kira-kira begitu saudara-saudara Tuhan latar belakangnya. Jadi Paulus mengatakan kepada jemaat Roma, ya wilayah pelayananku itu sudah selesai. Apa maksudnya? Wilayah yang tadinya saya jadikan ladang pelayanan itu sudah habis, karena di situ Kristus sudah dikenal.
Maka Paulus berencana akan memberitakan Injil ke tempat di mana Kristus belum dikenal. Ya saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam peta, Paulus itu kan menghabiskan sebagian pelayanannya itu di wilayah Mediterania Timur. Saudara-saudara Tuhan ya. Jadi kota-kota yang saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul yang Paulus datang itu ada di wilayah Mediterania Timur. Nah, Paulus mengatakan pelayananku di Mediterania Timur ini sudah hampir habis. Artinya ya sudah nggak ada lagi tempat yang belum ada Injil di sana. Sudah semua tempat mendengar Injil. Dan Paulus mengatakan ada sih tempat yang belum saya datangin, tapi di situ pun Injil sudah diberitakan oleh orang lain. Nah, Paulus merasa tidak perlu lagi pergi ke daerah itu. Kenapa? Loh, ngapain pergi ke situ? Kan orang lain sudah menabur Injil di situ. Mending pergi ke tempat lain yang di mana belum ada menabur Injil di situ. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan peta, tempat yang dimaksud Paulus itu adalah Spanyol. Maka kalau saudara baca Roma 15, saudara Tuhan, Paulus mengatakan, aku ada rencana untuk pergi ke Spanyol. Nah, kenapa ingin pergi ke Spanyol? Ya karena sudah tidak ada lagi tempat untuk memberitakan Injil di Mediterania Timur. Ya, ngapain menabur lagi di tempat orang sudah menabur? Ngapain meletakkan dasar lagi di mana orang sudah meletakkan dasar? Mending pergi ke daerah di mana orang belum menabur dan belum menempatkan dasar. Nah, itu yang dimaksudnya adalah Spanyol. Nah, saudara-saudara, jadi sebenarnya Paulus tulis surat Roma itu untuk mengajak orang-orang Kristen di Roma mendukung pelayanannya pergi ke Spanyol. Ya, saudara-saudara, karena secara peta kan Roma ke Spanyol itu cukup dekat. Ya, jadi Paulus ingin men-sharingkan bebannya kepada jemaat di Roma, supaya jemaat di Roma itu mau mendukung pelayanannya ke Spanyol. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, tetapi rencana Paulus mengalami perubahan. Maka saudara kasih Tuhan, kalau kita baca, Paulus sama sekali nggak pernah ke Spanyol. Ya, saudara-saudara, dari mana kita bisa lihat saudara kasih Tuhan? Ya, kalau kita bisa lihat, ya Paulus masuk penjara. Ya, saudara-saudara, rencana Paulus mengalami perubahan. Rencananya dia akan ke Spanyol singgah di Roma. Tapi yang terjadi dia tetap ke Roma, tapi bukan untuk pergi ke Spanyol. Dia ke Roma karena di penjara. Ya, jadi saudara bisa melihat sedikit latar belakang dari surat Filipi ini, saudara-saudara ya. Jadi saudara Tuhan, Paulus ada rencana pergi ke Spanyol melewati Roma, tapi yang terjadi adalah dia tetap pergi ke Roma, tapi tidak bisa pergi ke Spanyol karena dia dipenjarakan, saudara-saudara. Karena dia dipenjarakan, dia tetap ke Roma, tapi tidak seperti yang dibayangkannya. Saudara-saudara, kita tidak perlu membayangkan Paulus di Roma itu berada di dalam sel penjara, ya saudara-saudara. Memang kita tahu Paulus di penjara, tapi saudara-saudara Tuhan, para penafsir mengatakan penjara yang ditempati Paulus itu tidak seperti yang saudara bayangkan keadaannya ya. Jadi saudara jangan bayangkan saudara-saudara Tuhan penjaranya itu jelek, saudara-saudara ya. Tidak, saudara-saudara. Jadi kalau kita baca Kisah Para Rasul misalnya, Paulus itu lebih mirip tahanan rumah kok sebenarnya. Ya, jadi bukan seperti orang yang dipenjarakan, seperti orang yang dijadikan narapidana, saudara-saudara Tuhan. Jadi Paulus itu tahanan rumah. Jadi kalau saudara baca Kisah Para Rasul, saudara-saudara Tuhan, dia boleh kok menerima tamu. Ya, saudara-saudara, memang dia dirantai, ya. Dia dirantai. Kalau saudara baca surat Filipi, kata rantai itu muncul berkali-kali. Rantaiku, saudara-saudara, belengguku. Nah, bahasa Inggrisnya my chain itu kan belengguku. Tapi saudara-saudara Tuhan, dia tetap bebas kok untuk nulis. Makanya dia bisa mengirimkan surat dari penjara. Ada surat Kolose, ada surat Filipi, ada surat Efesus. Itu kan semuanya surat dari dalam penjara. Dan dia bebas terima tamu, saudara-saudara Tuhan, ya. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, para penafsir mengatakan Paulus itu nyewa rumah. Dia menyewa rumah dan itu ya dijadikannya sebagai tempat dia ditahan. Jadi tidak seperti yang saudara bayangkan, saudara dikasih oleh Tuhan ya. Mari kita lihat misalnya Kisah Rasul 28 ayat 17. Silahkan kita baca Kisah Rasul 28 ayat 17. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi yang ada di Roma. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Saudara-saudara, penjara macam apa itu bisa ngumpulin orang?
Ya, saudara-saudara, kan nggak mungkin lah ya Paulus seperti di penjara yang ada di Indonesia. Ya, saudara-saudara. Nah, jadi sebenarnya penjaranya Paulus itu lebih mirip dengan tahanan rumah. Ya, dia masih bisa kontak dengan orang-orang di luar. Saudara-saudara, mana ada penjara yang mengizinkan narapidananya bebas untuk komunikasi dengan orang-orang yang di luar. Sekalipun demikian, kita tidak boleh meremehkan betapa mengekangnya situasi ini bagi Paulus. Ya, saudara-saudara, satu sisi kita tidak boleh berpikir kalau penjaranya Paulus ini parah gitu ya. Tapi di sisi lain kita jangan pikir Paulus waktu di penjara senang-senang aja. Enggak juga, saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Karena kita harus ingat, Paulus itu menghabiskan waktunya cukup banyak untuk keliling. Saudara bisa bayangkan orang yang bertahun-tahun sibuk keliling, kemudian dimasukkan ke dalam tahanan rumah, nggak bebas untuk pergi ke sana sini. Memang dia bebas untuk ketemu orang, dia bebas untuk berkomunikasi, tapi dia tidak boleh untuk berkeliling dari kota ke kota seperti dulu. Nah, saudara-saudara bayangkan ya, saudara jadi Paulus seperti apa perasaan saudara? Ya, saudara dulu bebas KKR, saudara Tuhan ya. Saudara bebas untuk pergi dari kota ke kota. Baru saudara sekarang nggak boleh pergi. Ya, boleh tulis surat, boleh ngobrol sama orang dari luar, boleh berkomunikasi dengan orang lain, tapi nggak bebas untuk pergi ke sana dan ke sini. Ya, saudara-saudara kayak saudara Tuhan, pasti bagi Paulus ini tidak gampang ya, saudara-saudara ya. Ya, saudara-saudara, kalau orangnya itu introvert, saudara Tuhan, ya mungkin berada di dalam tempat seperti ini bagi dia ya sama aja ya, saudara Tuhan ya, sama aja. Kenapa? Ya di penjara nggak di penjara juga malas ngobrol sama orang kok, saudara-saudara ya. Tapi kalau orang kayak Paulus ya, nah yang kedua saudara Tuhan, ya pasti sebagai manusia kan Paulus kan berpikir, loh bagaimana perkembangan Injil? Ya, waktu saya nggak di penjara saja masih banyak tempat yang belum dilayani. Ini mau ke Spanyol ini. Loh bagaimana rencana kami pergi ke Spanyol, rencana saya pergi ke Spanyol untuk memberitakan itu bagaimana kalau sekarang ada di dalam penjara? Ya, jadi saudara-saudara, pasti Paulus merasa gelisah ketika berada di dalam penjara. Pasti Paulus kepikiran lah keadaannya di dalam penjara. Tapi saudara-saudara, berita pertama yang Paulus sampaikan tentang keadaannya sama sekali bukan kejengkelan karena di penjara. Nah, itu yang kita perhatikan dalam Filipi pasal 1. Saudara-saudara, sebagai orang yang aktif untuk keliling Eropa, ya tentu saja dia merasa terganggu ketika di dalam penjara. Tapi ketika dia tulis surat kepada jemaat Filipi, dia sama sekali tidak mengeluhkan. Dia tidak sama sekali curhat tentang kejengkelannya, saudara-saudara. Nah, perhatikan, dia memandang situasinya dari sudut pandang yang berbeda. Saudara perhatikan, saudara Tuhan, ayat 12. Mari kita lihat Filipi 1 ayat 12. Ya, apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ya, ini menarik saudara Tuhan ya. Secara manusia kan harusnya pemenjaraan Paulus itu menghambat Injil. Tapi Paulus melihat pemenjaraannya bukan menghambat Injil, malah memajukan. Pemenjaraanku telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, saudara-saudara, kata kemajuan ini nanti muncul di ayat 25. Perhatikan ayat 25. Ayat 25. Dan dalam keyakinan itu taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju. Jadi saudara-saudara, Paulus tidak melihat pemenjaraannya itu sebagai kemunduran. Paulus melihat pemenjaraannya itu sebagai kemajuan. Ya, sebagai kemajuan. Jadi saudara-saudara, bagi Paulus, baik aku di penjara ataupun nanti kalau aku keluar dari penjara, itu untuk satu hal saja, untuk kemajuan. Ya, aku di penjara menyebabkan kemajuan Injil. Nanti kalau aku pun bisa bebas, aku akan datang kepadamu supaya kamu makin maju. Supaya kamu makin maju dan makin bersuka cita dalam iman. Saudara-saudara, Paulus membingkai baik situasinya yang sekarang maupun nanti dengan satu motif, kemajuan. Kemajuan. Baik waktu aku di penjara ataupun nanti waktu aku bebas, itu temanya cuma satu, kemajuan. Ya. Aku di penjara untuk kemajuan Injil. Aku bebas untuk kemajuan imanmu. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan,
Paulus mengalihkan masalah pribadinya kepada kemajuan Injil Kristus dan pertumbuhan iman orang lain. Nah, itu menarik saudara-saudara Tuhan ya. Jadi dia tidak peduli apa yang terjadi dengan dirinya akibat pemenjaraan itu. Ya saudara-saudara. Nah, di sini kita belajar ya saudara-saudara Tuhan seperti apa Rasul Paulus ya. Dia nggak mikirkan dirinya sendiri. Ya, yang dia pikirkan waktu di penjara bagaimana dengan kemajuan Injil. Yang dipikirkan kalau bebas dari penjara bagaimana dengan kemajuan iman orang lain. Nah, kalau kita kan enggak saudara-saudara Tuhan ya. Kalau ditanya, apa yang kamu inginkan setelah bebas dari penjara? Pengen makan, saudara Tuhan ya. Nah itu, kenapa kamu ingin bebas? Aku ingin bebas karena banyak makanan yang nggak bisa kunikmati selama dalam penjara, ya kan? Kenapa pengen bebas? Aku dengar ada tempat wisata baru di Bali G sana. Aku pengen pergi ke sana, makanya aku pengen bebas. Saudara Tuhan, kenapa kamu ingin bebas? Iya, soalnya di dalam penjara banyak nyamuk gitu ya. Makanya aku pengen bebas. Paulus bilang, aku ingin bebas. Tapi bukan supaya aku bisa makan makanan enak, bukan supaya aku bisa jalan-jalan. Aku ingin bebas supaya kamu imannya bisa maju. Tapi kalaupun aku dalam penjara, nggak masalah juga. Karena aku lihat pemenjaraanku ini telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, menarik saudara-saudara Tuhan ya. Sekalipun apa yang terjadi tidak sesuai dengan rencananya Paulus, tapi saudara-saudara Tuhan, dampak dari pemenjaraan itu lebih besar daripada apa yang dipikirkan oleh Paulus. Saudara-saudara, logikanya saja, kalau Paulus di penjara, Injil nggak bisa berkembang karena nggak ada lagi yang pergi. Tapi saudara-saudara Tuhan, Paulus mengatakan, oh enggak loh, pemenjaraanku ini malah bikin Injil makin meluas. Injil makin meluas. Ya saudara-saudara, karena Allah sedang memajukan tujuan-tujuannya melalui pemenjaraan Paulus, Paulus bisa berkata, aku bersuka cita. Maka saudara-saudara, surat Filipi kan dikenal sebagai surat sukacita karena istilah sukacita muncul berkali-kali. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, aku bersuka cita. Mengapa orang yang sedang dalam penjara seperti Paulus bisa bersuka cita berkali-kali? Bersuka cita, bersuka cita, bersuka cita. Sekali lagi katakan bersuka cita. Ya saudara-saudara, kenapa Paulus tulis surat kepada jemaat Filipi? Apa karena ada ajaran sesat? Tidak. Saudara-saudara, jemaat Filipi adalah salah satu jemaat yang baik, saudara Tuhan ya. Mereka tidak terpengaruh oleh ajaran sesat seperti jemaat Galatia. Yang kedua, saudara Tuhan, mereka terjun dalam penginjilan. Saudara-saudara Tuhan, jemaat yang support Paulus secara finansial dari awal pelayanan itu jemaat Filipi. Jemaat Filipi, saudara Tuhan. Jemaat Filipi adalah jemaat pertama yang didirikan oleh Paulus. Dan begitu jemaat Filipi berdiri, Paulus lanjut pergi ke kota berikutnya, Tesalonika. Dan siapa yang support pelayanan Paulus di kota Tesalonika secara finansial? Jemaat Filipi. Dan saudara-saudara Tuhan, seperti yang tadi saya katakan, Paulus itu waktu di penjara butuh uang. Kenapa saudara-saudara? Karena pada masa itu kalau saudara jadi tahanan rumah, saudara sewa sendiri rumahnya. Yang kedua, saudara-saudara, negara tidak akan membiayai makanan saudara. Nah, saudara-saudara, ini bukan hanya tahanan rumah. Jadi saudara-saudara, pada masa itu kalau saudara di penjara harus ada keluarga. Kenapa? Negara tidak akan membiayai makanan saudara. Itu sebabnya saudara-saudara banyak narapidana mati. Ya, kenapa? Karena dia nggak ada keluarga. Ya saudara-saudara, ya memang dia nggak bayar sendiri sih tahanan rumahnya, tapi kan dia harus makan. Nah itu makanya dulu butuh keluarga lah. Saudara Tuhan, waktu jemaat Filipi mendengar Paulus ditahan atau tahanan rumah, mereka kirim uang untuk sewa rumah dan juga untuk kebutuhan Paulus sehari-hari. Ya, saudara-saudara, lah kalau gitu kenapa Paulus tulis surat Filipi? Yang pertama, saudara-saudara, untuk mengucapkan terima kasih. Ya, itu yang pertama, mengucapkan terima kasih untuk kiriman mereka selama ini. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, Paulus tulis surat Filipi ini untuk menghibur mereka. Kenapa? Karena jemaat Filipi itu mengalami penganiayaan. Ya, mengalami penganiayaan. Ya, kalau saudara baca dalam surat Filipi kan ada saudara Tuhan. Nah, mari kita lihat satu bagian yang terkenal dalam surat Filipi. Ayat Filipi 1. Mari kita lihat Filipi 1 ayat 29. Ayat 29. Mari kita baca sama-sama 2 3 ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita.
Ya, saudara-saudara, jadi jemaat Filipi ini mengalami penderitaan. Kenapa mereka mengalami penderitaan? Karena mereka meneruskan pelayanan Paulus. Setelah Paulus pergi, mereka meneruskan. Akibatnya saudara-saudara Tuhan, orang-orang tidak percaya di Filipi marah kepada jemaat Filipi. Itulah kenapa mereka mengalami penderitaan. Nah, saudara-saudara, itulah alasan kedua Paulus tulis surat Filipi. Kenapa saudara-saudara? Nah, dari kita mengerti kenapa Paulus waktu membuka surat Filipi dia cerita mengenai kondisi di penjara. Kenapa? Ya, dia akan mengatakan, ya kita ini mirip. Nah, ya, kita ini mirip. Ya, saya mengalami penderitaan karena Injil. Kayak kamu juga kan di Filipi mengalami penderitaan karena Injil. Nah, ayo kita lihat satu ayat lagi, saudara-saudara Tuhan. Satu ayat lagi ya. Mari kita lihat. Ayat yang ke-7, 1 ayat 7. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Turut mendapat bagian. Artinya saudara-saudara mengalami hal yang sama, itu namanya turut mendapat bagian. Nah, perhatikan, baik pada waktu aku dipenjarakan. Nah, jadi Paulus mengatakan, ya kamu mengalami apa yang aku alami. Salah satunya apa? Ya, kalau aku dipenjara, ya kamu dianiaya. Kenapa? Karena kita sama-sama memberitakan Injil. Nah, maka saudara-saudara, surat Filipi ini sebenarnya salah satu tujuan untuk menghibur. Ya, makanya dia mengatakan pada jemaat Filipi, ayo bersukacita. Nah, gini saudara-saudara ya, kalau Paulus tulis surat Filipi ini saat lagi liburan di Korea, saudara-saudara Tuhan, bersukacitalah ya. Sekali kita bersukacita, ya langsung dirobek sama jemaat Filipi. Kenapa? Enak di kamu ngomong bersukacita, kamu lagi jalan-jalan di Korea gitu kan. Lagi musim dingin di Korea, baru kemudian tulis surat ke Medan, saudara-saudara Tuhan, lagi panas-panas 3 hari kan. Bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacita. Ya, kamu sih bersukacita. Korea lagi musim dingin misalnya. Kami lagi kepanasan di sini kan sama ya. Bersukacitalah sebab kalau lagi katakan bersukacita. Ya, mereka dengar Paulus lagi ngapain? Lagi minum teh di pantai, saudara-saudara Tuhan. Ya, kita dianiaya dia minum teh terus kita bersukacita, kan enggak. Ini saudara-saudara enggak cocok. Nah, Paulus mengatakan, ya sebenarnya tidak ada alasan untuk bersukacita dalam keadaan seperti ini. Tapi kamu lihat saya. Ya, saya juga dalam keadaan yang sulit. Ya, kamu baru dianiaya, saya di penjara loh ini. Tapi di sini pun aku bersukacita. Ya, tapi di sini pun aku bersukacita. Ya, saudara-saudara. Jadi Paulus menulis surat Filipi ini untuk menghibur, ya. Dia bersukacita dan akan bersukacita. Ayat 18b. 18b. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita, ya. Nah, ini satu kalimat yang indah di dalam surat Filipi. Aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Apa bedanya? Yang satu itu present, yang satu itu future. Aku bersukacita sekarang, ya sekarang. Saudara-saudara, tapi Paulus mengatakan nanti pun aku akan bersukacita. Apa maksudnya saudara-saudara? Sekarang aku bersukacita walaupun aku di penjara. Tapi kan akhirnya ini kan aku juga belum tahu kok. Ya saudara-saudara, Paulus kan di penjara itu karena lagi nunggu keputusan dari Kaisar Roma. Apakah dia akan dihukum mati atau dibebaskan? Jadi itu kenapa Paulus berkata, sekarang aku bersukacita sekalipun kondisiku kayak gini. Tapi nanti pun aku akan bersukacita. Tahu dari mana Paulus kamu dibebaskan? Oh, saya nggak peduli. Saya nggak peduli nanti saya dibebaskan atau nanti saya dihukum mati. Saya nggak tunggu hasil baru bersukacita. Ayo, saudara bisa nggak kayak Paulus? Saudara bersukacita nunggu hasil kan, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara bisa mengatakan aku bersukacita. Saudara berani nggak mengatakan aku akan tetap bersukacita? Saudara ngerti aku akan tetap bersukacita? Hasil akhirnya bagaimanapun tidak akan mengubah. Ya saudara-saudara, di sini kan kita berbicara, di sini kan kita melihat ya unconditional joy, ya bukan hanya unconditional love. Unconditional love kan kasih yang tak bersyarat, tapi juga ada sukacita yang tak bersyarat. Ya, Paulus mengatakan bagaimanapun hasilnya nanti, Kaisar bilang saya dihukum mati atau saya dibebaskan, nggak mengubah. Saya akan tetap bersukacita. Saudara-saudara, kita ini perlu ya berkomitmen dalam bersukacita. Jadi ternyata sukacita butuh komitmen. Apa artinya saudara-saudara ya? Enggak harus tunggu hasil baru bersukacita.
Ayo bersukacita. Lihat nantilah. Saudara-saudara Tuhan, suka gitu ya. Lihat nanti. Ngapain bersukacita? Belum tentu nanti hasilnya oke. Kalau nggak oke gimana? Tapi Paulus mengajarkan, oke nggak oke sih, nggak menentukan sukacitaku. Aku akan tetap bersukacita. Aku akan tetap bersukacita. Maka saudara perhatikan di dalam surat Filipi, Paulus itu sering memakai ini ya, sering memakai bentuk pilihan. Hidup, mati. Saudara Tuhan ya kan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan gitu saudara-saudara. Kan saudara perhatikan surat Filipi, entah ini entah itu, saudara Tuhan ya. Aku nggak tahu lah. Kita akan bahas bagian itu saudara-saudara ya. Dan di sini kita perhatikan ya, Paulus bilang, aku bersukacita dan akan tetap. Nah ini yang nggak gampang itu yang kedua saudara-saudara. Aku akan tetap bersukacita. Saudara-saudara, bagian pertama saya sudah mengagumkan itu. Di penjara masih bersukacita. Tapi saudara-saudara yang kedua itu lebih mengagumkan. Aku akan tetap. Loh, saudara kayak saudara Tuhan, hasilnya kan belum pasti. Bisa bebas, bisa enggak. Kok kamu bisa mengatakan aku akan tetap bersukacita? Di sini saya belajar, sukacita itu komitmen. Komitmen. Ya saudara-saudara, komitmen. Loh, kalau hasilnya nanti enggak baik, gimana bersukacita? Loh, saya enggak tunggu hasil baru bersukacita. Saya berkomitmen untuk bersukacita. Nah, kita melihat ada dua laporan ya. Paulus melaporkan dua hal yang menunjukkan kemajuan Injil. Tadi kita lihat ya, Paulus bersukacita kenapa? Bukan hanya karena nanti, walaupun nanti belum jelas, tapi juga karena yang saat itu. Apa yang membuat Paulus bersukacita? Apa yang membuat Paulus bersukacita pada saat itu? Karena dia melihat kemajuan Injil akibat kemenjaraannya. Nah, ada dua hal yang menunjukkan kemajuan Injil. Yang pertama, kalau saudara perhatikan ayat 13, saudara Tuhan, nah ayat 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Apa yang mau disampaikan oleh Paulus di sini? Pemenjaraanku ini membuat Injil sampai ke istana. Ya, saudara-saudara, Paulus bertahun-tahun mengabarkan Injil, nggak pernah masuk istana Injilnya, saudara Tuhan. Ya, Injil itu sampai ke Korintus, sampai ke Roma, sampai kemana-mana, tapi nggak sampai istana. Ya, saudara-saudara. Tapi Paulus mengatakan, justru setelah aku tidak bisa pergi ke kota-kota lain, secara manusia harusnya Injil nggak bisa berkembang lagi, nggak bisa meluas, harusnya sudah stop. Tapi Paulus mengatakan, malah yang kusaksikan terbalik. Tempat yang dulu tidak bisa saya tembus waktu belum di penjara, sekarang saya tembus. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Injil menembus lingkaran kekuasaan. Ya, saudara-saudara, kata seluruh istana itu sebenarnya lebih tepat diterjemahkan pengawal istana. Ya, seluruh pengawal istana. Ya, kelihatannya saudara-saudara yang menjaga rumah tahanan itu adalah para pengawal istana kaisar. Saudara-saudara, Paulus menggunakan pemenjaraannya sebagai kesempatan untuk berbicara tentang Kristus kepada pengawal-pengawal itu. Nah, saudara jangan berpikir ini pengawal biasa, saudara Tuhan, tidak. Yang dimaksud dengan pengawal di sini adalah pengawal elit, namanya Garda Praetorian, saudara Tuhan. Ini pengawal pribadinya kaisar. Jadi saudara-saudara, mereka ini bukan orang biasa, mereka ini ring satu, saudara Tuhan ya. Mereka ini ring satu. Jadi saudara Tuhan, Paulus bertahun-tahun mengabarkan Injil, dia tidak ada kesempatan untuk bicara sama pengawal-pengawal ini. Kesempatan untuk bicara pada pengawal terbuka waktu kapan? Waktu di penjara. Waktu di penjara. Ya saudara-saudara, pengawal ini dengan kaisar, saudara Tuhan, itu jaraknya sudah dekat itu. Ya, jaraknya sudah dekat, saudara Tuhan. Jadi ketika pengawal-pengawal ini menjaga Paulus bicara kepada mereka tentang Injil. Lalu mereka masuk istana, saudara Tuhan. Nah, di istana mereka bergosip mengenai Paulus. Ya, saudara-saudara, "Woi, tadi kamu tahu nggak yang saya jaga itu orang aneh itu." Ya, dia bicara mengenai Yesus orang Nazaret. Dia bicara mengenai orang itu disalibkan lalu dibangkitkan. Saudara Tuhan, akhirnya berita mengenai Yesus yang mati dan bangkit tembus ke istana. Itu yang dimaksud Paulus kemajuan. Ya kemajuan lah saudara-saudara ya. Bertahun-tahun nggak bisa tembus ke istana. Malah setelah di penjara, Injilnya tembus ke istana. Injilnya tembus
tembus ke istana. Ya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat ya satu paradoks dikasih oleh Tuhan ya, satu paradoks. Penjara itu justru membebaskan Paulus. Itu paradoksnya, membebaskan Paulus dikasih oleh Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, membebaskan Paulus dalam arti apa? Membebaskan Paulus dari keasikan pada kenyamanan pribadi. Ya, membebaskan Paulus dari keasikan pada kenyamanan pribadi. Saudara-saudara gini ya, kalau saudara-saudara memikirkan kenyamanan saudara, ya saudara pasti nggak bisa lihat ada kemajuan Injil dalam kehidupan Paulus. Kenapa? Apa yang baik dari pemenjaraan? Sudah nggak bisa jalan, sudah nggak bebas, sudah nggak bisa. Saudara bisa memilih lihat dari situ. Ya saudara-saudara ya, kalau saudara-saudara mengutamakan kenyamanan pribadi, saudara Tuhan, saudara tidak bisa melihat apapun yang baik dari penderitaan. Kenapa? Ya karena memang penderitaan itu menghilangkan kenyamanan pribadi saudara. Tapi saudara Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, ketika Paulus melaporkan kemajuan Injil, itu menunjukkan kalau dia justru sudah bebas. Loh, dia di penjara, tapi di dalam penjara itu dia mengalami kebebasan. Bebas dari keasikan pada kenyamanan pribadi. Nah, saudara-saudara, kita perlu bertanya ya, apakah kita pernah mengalami kebebasan seperti ini? Saudara-saudara, kita mungkin berpikir kita bebas. Tapi saudara Tuhan, Paulus itu mengalami kebebasan yang lebih tinggi lagi apa? Dia bebas dari kenyamanan pribadinya. Bebas dari keasikan pada kenyamanan pribadi. Mengapa banyak orang itu sulit dipakai Tuhan? Karena dia nggak bebas, saudara-saudara. Dia mau dipakai Tuhan sejauh tidak mengusik kenyamanan pribadinya. Ya sulit saudara Tuhan. Orang kayak gini ya dipakai Tuhan juga terbatas. Kenapa? Karena seringkali Tuhan mau memakai kita di luar kenyamanan pribadi kita. Nah, saudara ngerti maksudnya saudara Tuhan? Banyak orang itu sulit dipakai Tuhan. Kenapa? Ya karena dia nggak mau keluar dari kenyamanan pribadinya. Dia nggak mau lepas dari kenyamanan pribadinya. Mau dipakai Tuhan mau, tapi jangan ganggu kenyamanan pribadiku. Nah, orang kayak gini saudara-saudara dipakai Tuhan terbatas. Loh, kan kamu maunya dipakai Tuhan hanya sebatas kenyamanan pribadimu. Berarti kalau mengorbankan nggak mau, ya udah saya pakai sampai situ aja. Saya pakai sampai situ aja. Ya, pokoknya kalau sudah kena kenyamanan pribadimu kamu nggak dipakai, ya sudah, kamu nggak dipakai. Saudara kalau mau dipakai Tuhan besar-besaran, ya saudara, ya kadang-kadang saudara-saudara kalau doa itu saudara sadar nggak yang saudara doakan? Pakailah aku sukamu, saudara Tuhan ya. Wah, betul. Ya, saudara-saudara kan pakailah aku ya dengan sebebas-bebasnya. Itu betul. Mau saya pakai sebebas-bebasnya. Ya kayak Paulus. Ya. Saya masukkan kamu ke dalam penjara supaya kamu bisa menginjili pejabat yang korup di dalam penjara itu. Nggak gitu juga Tuhan ya, saudara-saudara Tuhan ya, jangan gitu juga ya. Saya mau mengabarkan Injil ya, tapi jangan juga masuk penjara. Loh, di penjara ada koruptor loh, itu pejabat-pejabat besar itu ya. Kapan lagi kamu bisa KKR ke pejabat-pejabat besar itu ya kan? Kalau mereka nggak di penjara, kamu nggak di penjara, kamu kunjungi pun nggak tentu mereka mau terima, betul kan? Nggak tentu mereka mau terima. Pak, permisi, mau ngapain? Mau bagi traktat? Jangankan dia, satpam pun nggak izinkan saudara masuk. Saudara-saudara, begitu di penjara, saudara Tuhan, nah kan nggak bisa kemana-mana itu. Gimana? Wah, itu kan momen. Tapi Tuhan bilang, supaya kamu bisa ketemu dia, kamu juga masuk penjara. Wah, nggak gitu juga ya, saudara-saudara. Loh, katanya pakai aku sebebas-bebasnya lah ini. Pakai aku sebebas-bebasnya. Seringkali saudara-saudara ya, kita itu kalau ngomong sama Tuhan itu nggak selesai kalimatnya. Pakailah aku Tuhan sejauh tidak mengganggu kenyamananku. Itu kita nggak ngomong saudara-saudara Tuhan ya. Aku milikmu, nah, saudara-saudara ya. Pakailah aku sesukamu ya saudara-saudara. Tapi kalimat berikutnya,
tapi jangan sampai mengganggu kenyamananku. Seringkali kita ngomong sama Tuhan itu nggak selesai kalimatnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, apakah ketika rencana kita digagalkan seperti rencana Paulus ke Spanyol, kita bisa melihat dengan mata terbuka untuk menangkap kesempatan-kesempatan yang tak terduga untuk menunjukkan kebaikan Yesus dan berbicara tentang anugerahnya kepada orang-orang yang sebelumnya tidak mungkin kita temui? Saya ulang ya, apakah ketika agenda kita digagalkan seperti rencana Paulus ke Spanyol, kita tetap bisa melihat dengan mata terbuka kesempatan yang tak terduga untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang sebelumnya kita nggak bisa ketemu loh. Ya saudara-saudara, saya pernah mendengar kesaksian orang, saudara-saudara Tuhan ya. Dia sakit dan dia nggak ngerti kenapa dia sakit, saudara-saudara Tuhan ya. Ya, dan sakitnya lumayan parah. Dia juga bingung kenapa dia sakit separah ini. Dan mau nggak mau saudara-saudara dia harus dirawat di rumah sakit itu. Awalnya waktu dia masuk saudara-saudara dia mengeluh, kenapa? Karena masuk rumah sakit bikin dia nggak bisa khotbah. Mana banyak jauh khotbah lagi dia bilang kan. Gara-gara sakit ini semua jadwal khotbah harus ditunda, harus dialihkan ke orang lain. Kan kesel dia. Saudara-saudara, ya kalau pengkhotbah nggak laku sih nggak kesel saudara-saudara Tuhan ya. Ah biasa aja. Ya kan? Yang undang juga nggak banyak. Nggak sakit juga nganggur, kan? Ya banyak nganggurnya juga, yang undang juga nggak ada. Tapi kan ini berat bagi mereka yang laku. Gereja A ngundang, gereja B ngundang, kota A ngundang, kota C ngundang gitu kan. Tiba-tiba masuk rumah sakit. Wah, ini gimana nih jadwal pelayanan ini? Nah, saudara-saudara, nah yang masuk rumah sakit ini itu pengkhotbah yang ya lumayan laku lah ya, banyak ininya, banyak yang ngundang. Makanya saudara-saudara dia bilang, "Allah saya kesel. Kenapa sih masuk rumah sakit?" Ya, saya pikir bukannya saya ada makan sembarangan, bukannya saya main-main hujan, enggak. Tiba-tiba saya sakit aja. Awalnya dia bilang dia kesel. Nah, saudara Tuhan, waktu dia dirawat di kamar kelas 1 kalau nggak salah ya, yang bersama pasien lain. Bukan VIP juga ya. Dia dirawat bersama dengan pasien lain. Ya, di kamar itu ada 2 atau 3 pasien. Ya, saudara Tuhan, dia dirawat di kamar itu, lalu ya karena dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa khotbah. Ya saudara Tuhan, ya satu-satunya yang bisa diajak ngobrol ya pasien yang ada di kamar itu. Saudara Tuhan, ya singkat cerita, ya dia mengatakan, saya ngerti baru ngerti kenapa Tuhan bikin saya sakit, dia bilang. Karena kalau saya nggak sakit nggak bisa ketemu orang ini. Dia cerita orang ini orang garis keras. Kalau saya nggak sakit, ketemu sama dia pun nggak mungkin. Mana mau dia ketemu sama saya. Dan yang kedua, saya pun nggak tentu mau ketemu sama dia. Saya juga takut ketemu sama dia. Tapi karena sakit ini, dia sakit, saya sakit, bikin kami nggak bisa kemana-mana dia. Saudara-saudara Tuhan, ya udahlah, di rumah sakit itu dia ngobrol sama orang ini. Orang itu terima Yesus. Saudara-saudara, sekarang bayangkan ya, berapa jadwal khotbah yang sudah dikorbankan itu. Berapa pelayanan yang harus dialihkan. Secara manusia kita bilang apa? Ini kan menghambat. Kalau di khotbah kan banyak orang dengar, ya kan? Dia khotbah di sana ribuan orang dengar, dia khotbah sini ribuan orang dengar. Sayang kan, gara-gara sakit dia nggak bisa khotbah pada ribuan orang. Betul, saudara Tuhan. Tapi itu tidak menghambat Injil untuk menyebar. Karena dengan sakit dia bisa ketemu sama satu orang yang, ya saudara-saudara, garis keras. Dan di rumah sakit itulah dia injili orang itu. Ya saudara-saudara Tuhan, akan selalu bisa seperti ini ya. Tapi masalahnya saudara bisa lihat nggak? Nah itu masalahnya saudara-saudara ya. Akan selalu ada rencana yang gagal. Tapi apakah saudara bisa melihat Tuhan justru membuka kesempatan baru di dalam rencana yang gagal? Ya saudara-saudara, bisa nggak kita melihat ada kesempatan baru yang sebelumnya mustahil ada lah kesempatan itu. Kesempatan itu hanya bisa ada kalau rencana itu digagalkan. Kalau digagalkan,
Ya, saudara-saudara, saudara gagal liburan. Ya. Ayo, apa yang saudara pikirkan? Nah, itu saudara-saudara, itu tandanya kita belum bebas dari keasikan pada kenyamanan pribadi. Sudah kerja capek-capek, sudah bikin jadwal liburan, pada hari hanya ada aja yang begini. Nah, saudara-saudara kan, ya kan saudara-saudara. Ya, saya pikir-pikir, ya salah nggak liburan? Nggak salah kan? Sudah kerja, ya, sudah kerja setahun, sudah kumpulin uang untuk apa? Untuk jalan ke Eropa, saudara-saudara Tuhan, ya kan? Salah? Nggak salah. Siapa bilang salah jalan ke Eropa? Tiba-tiba COVID. Rencana ke Eropa pun batal, saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara, waktu mengalami itu, reaksi saudara gimana? Ya kan saudara bilang, kenapa sih harus kayak gini? Ya, sudah capek-capek kumpulin uang, sudah tunggu-tunggu liburan, pas hari liburan kejadian kayak gini. Ya, saudara-saudara, ya. Atau saudara bisa seperti Paulus, melihat sekeliling dengan mata terbuka. Dengan mata terbuka. Saudara-saudara, kalau pesawat delay, saudara pernah melihat itu enggak sebagai sebuah kesempatan untuk memberitakan Kristus kepada orang yang selama ini mungkin saudara enggak bisa ketemu. Ya kan kita enggak mikir ke situ ya saudara-saudara ya. Yang kita pikirkan, aduh, sampai jam berapa nanti di Medan ini ya? Kan gitu saudara-saudara ya. Nyampe jam berapa nanti di Medan ini? Mana kita bukan di Medan lagi, di Siantar lagi. Mendarat di Kuala Namunya jam 10, sampai di Siantar jam berapa? Saudara-saudara, pikiran kita penuh dengan itu kan? Ya kan? Padahal saudara-saudara di ruang tunggu itu ada puluhan orang. Saudara Tuhan ya, ada puluhan orang. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, laporan yang kedua. Orang percaya lain semakin berani. Ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani. Menarik saudara-saudara ya. Harusnya orang tambah takut untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena Paulusnya saja masuk penjara karena Injil. Harusnya kan orang nggak ngikut dong. Wah, nggak ikut-ikutan gua. Tuhan ya. Yang Paulus aja di penjara, nanti ulah saya memberitakan Injil masuk penjara lagi. Tapi menarik saudara-saudara Tuhan, pemenjaraan Paulus malah bikin orang tambah nekat, saudara-saudara Tuhan. Loh, kamu nggak tahu Paulus di penjara karena apa? Karena Injil. Loh, kok kamu ikut-ikutan beritakan Injil? Saudara-saudara, kita mungkin berpikir pemenjaraan Paulus akan membuat orang percaya menjadi takut. Dan saudara mengerti kenapa pemerintah itu bikin hukuman yang berat, supaya orang nggak ikut. Saudara-saudara ya, itulah kenapa ada orang dihukum berat, supaya yang nggak dihukum mikir kalau melakukan kejahatan yang sama. Loh, Paulus di penjara dengan berat, tapi orang yang mendengar waktu dia di penjara bukannya malah takut, malah apa? Beroleh kepercayaan untuk bertambah berani, bertambah berani. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat paradoks yang lain, saudara-saudara ya. Penahanan Paulus membebaskan orang lain dari ketakutan. Nah, tadi pemenjaraan Paulus membebaskan Paulus dari keasikan pada kenyamanan pribadi. Tapi yang kedua, pemenjaraan Paulus membebaskan orang percaya dari rasa takut. Nah, jadi saudara-saudara, sebenarnya Paulus ini di penjara atau bebas ini? Penjara harusnya mengekang, tapi malah penjaranya Paulus membebaskan Paulus dari rasa takut dan membebaskan orang percaya yang lain dari membebaskan Paulus dari kenyamanan, dan yang kedua membebaskan orang percaya lain dari rasa takut. Ya saudara-saudara, ya kita bisa mengerti ya kenapa Paulus tulis surat Filipi ini dengan sukacita, aku bersuka cita. Ya saudara-saudara, dan yang lebih menakjubkan lagi saudara-saudara Tuhan, Paulus pun tetap bersuka cita sekalipun ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak benar. Ya saudara-saudara, nanti kita akan lihat saudara-saudara ya. Maksud yang tidak benar itu apa maksudnya ya? Apa sih maksudnya dengan maksud? Saudara perhatikan ya, ayat yang ke-15. Ada orang yang memberitakan Injil atau Kristus karena dengki dan perselisihan. Ayat 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Nah, saudara-saudara, memang orang percaya tambah berani, tapi dari antara yang tambah berani ini saudara-saudara, ada yang motivasinya nggak benar.
Motivasinya nggak benar, saudara-saudara Tuhan. Nah, makanya Paulus mengatakan memberitakan Injil karena dengki dan perselisihan dengan maksud yang tidak ikhlas. Dengan maksud yang tidak ikhlas. Sampai 18 Paulus mengatakan nggak mengapa. Wah, emang boleh memberitakan Injil dengan maksud yang tidak ikhlas? Ya, tapi Paulus mengatakan ya nggak mengapa. Ya saudara-saudara, Paulus bukan sedang membenarkan maksud yang tidak ikhlas ya saudara-saudara ya, bukan itu maksud Paulus. Ya tentu saja kita melayani harus dengan motivasi yang jujur. Tapi Paulus melihat dari sudut pandangnya, dari sudut pandang Paulus, kalau kamu memberitakan Injil dengan maksud yang ikhlas itu urusan dengan Tuhan. Ya, itu urusan dengan Tuhan. Tapi motivasimu yang tidak ikhlas itu bikin Injil bertambah luas, itu yang saya sukacita. Kamu tanya kenapa? Karena maksud yang baik, oke. Tapi ada juga yang tidak ikhlas. Nah, saya jelaskan maksudnya tidak ikhlas ini apa sih saudara-saudara ya. Nah saudara-saudara ingat Paulus dipenjara di Roma. Ya saudara-saudara, dan orang-orang Kristen di Roma dengar dia ada di dalam penjara. Nah saudara-saudara, Paulus ini kan belum pernah ke Roma ya sebelumnya. Tapi namanya Paulus itu sudah populer di Roma. Sehingga di dalam gereja atau di antara orang Kristen di Roma saudara-saudara ada yang iri. Itu namanya dengki. Ya saudara-saudara, jadi ada yang merasa tersaingi oleh Paulus. Loh, kita orang Roma, kita pendeta di Roma, tapi kok yang lebih terkenal Paulus ya? Ya saudara-saudara, jemaat kita ini ya lebih kenal Paulus daripada kenal pendetanya. Maka saudara-saudara, pendeta-pendeta yang di gereja seperti ini iri dengan Paulus. Nah, ini namanya rivalitas saudara-saudara Tuhan ya. Nah, baru mereka dengar, Paulus masuk penjara. Ini ada kekosongan selebritis sekarang. Nah, selebritisnya sedang di dalam penjara. Loh, ini saatnya. Mumpung dia dalam penjara nggak bisa khotbah, kita yang ambil alih seluruh masanya. Selama ini sulit, ya. Penonton YouTube-nya ribuan. Waduh, kita kalau bikin YouTube yang nonton cuman belasan. Begitu YouTube Paulus muncul, ting, kan langsung 10.000 penonton. Kita kalau streaming 5. Ya saudara-saudara, itu pun orang tua anak kita saudara-saudara Tuhan. Yang lain nggak nonton. Aduh, saudara ya. Ya, kan saudara-saudara itulah pergumulan hamba Tuhan di masa pandemi saudara-saudara Tuhan ya. Nah, itu pergumulan hamba Tuhan masa pandemi. Ya, kita sampai capek streaming saudara-saudara Tuhan ya. Yang nonton live 10. Ya, kalau 10 mah nggak usah streaming, Zoom aja saudara-saudara Tuhan kan. Nah, tapi kita lihat waktu kita nonton saudara-saudara, waktu kita nonton streaming kita di sebelah itu kan ada saudara-saudara, ada listnya kan dari tempat-tempat yang lain. Wah, dari pendeta ini 5.000 sedang menonton live. Waduh, jomplang sekali ya. Saudara-saudara, setelah kita streaming saudara-saudara Tuhan, yang terakhir nonton 200, yang sebelah nonton udah 100.000. Aduh. Ya. Nah, seperti itulah perasaan ini pendeta-pendeta yang ada di gereja Roma. Jadi sebagian dari antara mereka iri dengan Paulus, tapi nggak bisa apa-apa. Ya, karena Paulus memang pintar, Paulus memang bagus, dia khotbah bagus. Ya sehingga orang-orang Kristen di Roma itu senang mendengarkan Paulus, tapi pendeta di gereja mereka dilupakan. Maka saudara-saudara, waktu pendeta gereja mereka Paulus di penjara, ini saatnya kita bikin kebaktian besar. Mumpung Paulus nggak kesini, ya nanti kalau Paulus kesini kita bikin kebaktian besar nggak ada yang datang. Mending sekarang kita bikin dia di dalam penjara. Ya, saudara-saudara, mungkin saja ya waktu orang-orang ini bikin kebaktian ramai yang datang. Kenapa? Karena nggak ada saingan lagi. Toko sebelah sudah tutup. Ya saudara-saudara, toko sebelah sudah tutup. Selama toko sebelah masih buka, saudara-saudara, pembeli jarang datang ke toko kita. Begitu toko sebelah tutup, saudara-saudara Tuhan, langsung kita bikin diskon besar-besaran, saudara-saudara. Supaya apa? Semua mantan pelanggannya pindah ke toko kita. Saudara-saudara, benar nggak ya pelayanan kayak gitu? Nggak benar, saudara Tuhan. Ya, tapi Paulus mengatakan, ya nggak mengapa sih. Ya, kamu begitu juga nggak mengapa. Ya, sepanjang yang kamu beritakan Injil Kristus. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Paulus tidak terganggu dengan keberhasilan orang lain. Tidak terganggu dengan keberhasilan orang lain. Dia mendengar ada orang yang memberitakan Injil dengan motivasi untuk bersaing. Tapi dia nggak keganggu. Paulus ada orang lapor, kamu tahu nggak?
pendengar-pendengarmu yang dulu sudah pindah ke pendeta ini. Kenapa? Karena mereka kan nggak bisa lagi dengar kamu karena kamu di penjara. Akhirnya mereka bilang, iya Pak, kami pindah gereja lah Pak, pindah ke gereja ini. Jadi sekarang orang-orang yang dulu dengar kamu, pendatang dulu yang dulu dengar khotbahmu sekarang pindah ke pendeta ini. Apa kata Paulus? Nggak mengapa, asal yang diberitakannya adalah Injil Kristus. Tidak terganggu dengan keberhasilan orang lain, asalkan mereka memberitakan Injil Kristus. Tidak terganggu dengan keberhasilan gereja lain, asalkan gereja itu memberitakan Kristus. Ya, saudara-saudara, bisa nggak kita kayak gitu, saudara-saudara ya? Saudara-saudara, kita terusik dengan gereja lain karena apa? Karena jemaat kita pindah. Saudara-saudara, kita terusik. Kenapa? Karena yang diberitakannya bukan Injil, itu benar. Aduh, kok gereja yang banyak jemaatnya ini bukan Injil yang diberitakan? Sayang banget orang dikumpulkan, tapi di dalam yang diberitakan bukan Injil, sayang. Bukan hanya sayang, bahaya malahan Tuhan ya. Kumpulin orang banyak tapi yang diberitakan bukan Injil. Kalau saudara terusik karena itu, nggak salah, harus. Maka saudara-saudara Tuhan, gereja yang ajarannya sehat perlu punya ambisi. Karena gereja yang ajarannya sesat lebih berambisi. Ya, saudara-saudara, ya itu ambisi yang kudus, saudara-saudara ya. Saudara ajarannya sehat, saudara puas dengan 200 aja cocok, cukup Pak. Nah itu saudara-saudara Tuhan ya. Ya 150 juga oke lah gitu saudara-saudara ya. Berapa orang Kristen Kota Medan, saudara-saudara Tuhan, puluhan ribu. Saudara puas dengan 200, ya ampun saudara-saudara Tuhan. Saudara puas dengan 200. Di Kota Medan berapa orang Kristen? Puluhan ribu lah. Saudara cuma minta Tuhan 200 aja cukup lah. Ya supaya apa? Ya cukup lah bayar uang listrik gereja Tuhan. Lah saudara-saudara, kalau gereja hanya untuk bayar uang listrik, jangan bikin gereja, bikin minimarket saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, kalau saudara punya ajaran yang sehat, Injil yang sejati, harus punya ambisi. Kenapa? Karena gereja lain yang sesat lebih berambisi. Saudara-saudara, banyak orang itu salah paham dengan doa Yabes ya, saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, kita perlu bedakan doa Yabes di dalam kitab Doa Tawarik dengan doa Yabes yang ada di dalam buku-buku. Ya, buku populer. Saudara-saudara, doa Yabes yang dalam buku populer itu sudah diselewengkan. Tapi kalau saudara kembali kepada doa Yabes yang ada di dalam kitab Tawarik, saudara-saudara Tuhan, saudara bisa mengerti ya bahwa itu bukan doa yang salah. Perluaslah kemahku. Ya, saudara-saudara, saudara-saudara Tuhan, kenapa Yabes berdoa seperti itu? Nah, itu ada dua konteks. Yang pertama, konteksnya Yabes. Yabes ini kan saudara-saudara Tuhan orang yang kasihan. Dia ini nggak dapat warisan dari orang tuanya. Kenapa saudara-saudara? Anak yang nggak diharapkan. Anak yang nggak diharapkan. Maka saudara-saudara Tuhan, pada masa itu tanah itu adalah simbol status. Disitulah dia berdoa, Tuhan ya lapangkanlah kemah-kemahku, perluaslah tendaku. Kenapa? Karena Tuhan lihat sendiri keadaanku. Masa seperti ini? Nah itu konteksnya Yabes. Tapi konteks yang kedua, jangan lupa saudara-saudara ya, kitab Tawarikh itu ditulis dalam konteks pembuangan. Saudara-saudara, jadi doa Yabes itu sebenarnya adalah gambaran orang Israel yang sedang dibuang, berharap Tuhan akan pulihkan mereka. Ya saudara-saudara, itu kerajaan Yehuda sudah dibuang, lalu saudara-saudara Tuhan mereka berharap bisa dipulihkan. Nah, maka muncullah tokoh Yabes. Seakan-akan doa Yabes itu, saudara-saudara, itu lagi mengajar bangsa Yehuda. Kamu sudah lelah ya di pembuangan, nggak capek? Sudah dibuang 70 tahun. Mau gini-gini aja, ya? Iya, kami sudah capek, kami ingin dipulihkan, bisa nggak ya? Ayo lihat Yabes, ya. Keadaannya juga kayak kamu kok, sekarat, merana, tapi dia doa. Kamu doa nggak? Nah itulah saudara-saudara latar belakang dari doa Yabes. Tapi sekarang saudara-saudara, orang sudah punya 5 pun doanya, sudah punya rumah 5 pun doanya doa Yabes, saudara Tuhan ya. Rumahmu sudah 5 masih doa, lapangkanlah kemah-kemahku. Loh, ngapain lagi? Rumahmu sudah 5, mobil sudah 10 pun, lapangkanlah kemah-kemahku, patok-patokku. Saudara-saudara Tuhan, ini sih bukan doa, ini keserakahan. Ini keserakahan. Nah, tapi saudara-saudara Tuhan, spirit doa Yabes yang benar apa? Loh, saudara-saudara, gereja, saudara punya Injil yang sejati, dan saudara rindu makin banyak orang mengenal Kristus. Kenapa saudara nggak bisa seperti Yabes ya?
saudara puas nggak dengan jumlah sekarang ini? Kenapa saudara nggak berani? Tuhan, kalau bisa 2000, kenapa cuma 200 ya? Wih, mana doa kayak gitu Pak? Loh, saudara-saudara, kita bukan lagi doa minta pelanggan, saudara, kita lagi doa minta jiwa. Kita lagi doa minta jiwa. Loh, saudara-saudara, kota Medan ini saja berapa orang Kristennya? Berapa orang yang belum percayanya? Ya, berapa cabang? Ya, ada di sini, di situ. Loh, saudara-saudara, kenapa nggak minta? Kalau bisa 100 cabang lagi, kenapa cuman segini saja? Saudara-saudara, kan ada satu gereja yang lagi ini, saudara, lagi banyak-banyaknya, lagi luas-luasnya perkembangan cabangnya di Indonesia ini, saudara-saudara. Tidak ada kota, tidak ada gereja itu. Ya, saudara-saudara, gereja ini dari Surabaya, saudara-saudara Tuhan. Tapi saudara-saudara, di Medan ada, ya, di Manado ada. Saudara-saudara, semua provinsi Sulawesi, ibu kotanya ada gereja itu. Di Manado aja 3. Saya bayangkan saudara-saudara Tuhan ya. Tapi saudara-saudara Tuhan, waduh, ajarannya turun ke neraka lah, saudara-saudara Tuhan. Aduh. Lalu gereja yang benar, saudara-saudara Tuhan, yang ajarannya benar, jemaatnya cuma 100, ya. Keluarga cemara, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, keluarga bahagia gitu. Keluarga cemara. Saudara tahu keluarga cemara, saudara-saudara Tuhan ya. Ibu bapak dan 3 anaknya, dan mereka bahagia selama-lamanya, saudara-saudara ya. Sementara ada gereja yang ajarannya nggak sehat, itu bukan keluarga cemara lagi, saudara, sudah dinasti dia, saudara. Wah, lalu saudara bilang, ya gini-gini aja lah Pak ya, small is beautiful Pak, ya saudara-saudara ya, kecil itu indah ya. Oh, saudara-saudara, kita kayaknya perlu ini ya, kita kayaknya perlu mengubah cara pandang kita. Kalau kita punya ajaran yang sehat, kita punya Injil yang sejati, kenapa kita biarkan ribuan orang diambil sama yang ajaran gak sehat? Ya saudara-saudara, dikasih oleh Tuhan, Paulus tidak terganggu dengan keberhasilan orang lain, asalkan mereka memberitakan Injil Kristus. Paulus begitu keras terhadap orang yang memberitakan Injil yang palsu, surat Galatia. Maka saudara perhatikan, sikap Paulus di surat Galatia beda dengan di surat di surat Filipi. Di surat Filipi dia bilang enggak mengapa. Tapi di surat Roma terkutuklah dia loh. Di surat Galatia terkutuklah dia. Ya, kenapa Paulus bisa punya sikap yang berbeda? Karena kasusnya berbeda. Di surat Filipi kasusnya Injilnya benar, motivasinya salah. Dan bagi Paulus itu urusan dengan Tuhan. Ya, tapi orang percaya kepada Kristus yang benar, aku bersukacita. Tapi dalam surat Galatia Injilnya salah. Injilnya salah. Maka Paulus begitu marah di dalam surat Galatia. Ya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon kita ketika orang lain unggul dalam bidang yang kita kuasai? Saudara-saudara ya, saudara-saudara, biasanya kita iri hati sama orang yang sebidang dengan kita. Nah, saudara perhatikan ya, kita nggak iri sama semua orang, saudara-saudara ya. Iri itu pun pilih-pilih. Saudara-saudara, kalau saudara nggak pilih-pilih iri, saudara bisa mati, saudara-saudara Tuhan ya. Dan orang iri, ya nggak bisa, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita kalau pikir-pikir ya, kita itu iri hatinya sama orang tertentu kok. Ya, saudara nggak mungkin iri hati sama orang yang jauh sekali dengan saudara, nggak mungkin. Misalnya saudara-saudara, gini ya, oh kita iri sama orang yang lebih hebat, enggak. Saudara nggak iri sama gubernur kan? Orang terus jadi gubernur, saudara iri? Enggak lah. Kenapa saudara-saudara? Ya, saudara juga merasa terlalu jauh. Ya, saudara perhatikan, saudara iri itu sama siapa sih? Ya, saudara pasti pernah iri kan? Nah, saudara pasti coba ingat, saudara iri itu sama orang yang bagaimana modelnya? Saudara kalau pikir-pikir ya, kita itu objek iri hati kita itu, saudara-saudara Tuhan, itu ada tipenya. Ada tipenya. Seperti saudara-saudara Tuhan, perempuan yang kita suka pun itu sebenarnya ada tipenya, saudara-saudara Tuhan ya. Makanya kalau saya pikir,
sudah 5 kali pacaran kayaknya ada persamaan tipenya, saudara-saudara. Kenapa selalu sama yang kayak gini modelnya ya? Nah, saudara-saudara ya. Tapi sama, iri hati itu pun saudara ada tipenya. Ya, kita iri hati itu nggak sama semua orang. Saudara nggak pernah iri hati sama pemenang Indonesian Idol. Saudara kagum ya, dan pemenang adalah ini, baru saudara iri hati. Ya enggak, saudara-saudara. Kenapa? Pertama, nggak kenal. Nah, perhatikan, saudara nggak akan iri hati sama orang saudara nggak kenal. Yang saudara iri adalah orang saudara kenal. Itu yang pertama, saudara-saudara ya. Iri hati tidak terjadi kepada orang yang tidak kita kenal. Ya, saudara-saudara, maka iri hati itu paling sering terjadi di keluarga. Karena memang untuk iri hati butuh kenalan. Saudara-saudara ya. Jadi makanya lebih baik nggak kenal orang. Kenapa? Pasti nggak iri hati. Kenapa? Bukan siapa-siapa juga, ya terserah dia. Tapi saudara Tuhan, itu yang pertama. Iri itu pilih-pilih orang. Kita hanya bisa iri sama orang yang kita kenal. Yang kedua, saudara-saudara, orang yang sebidang dengan kita. Dan yang ketiga, orang yang jaraknya nggak jauh dari kita. Kira-kira kita bisa juga kayak dia, tapi dia duluan, maka kita iri. Nah, saudara-saudara ya. Tapi kalau orang itu kita lihat, nggak bisa saya kayak dia. Dia mau kayak gitu pun saudara nggak akan iri. Kenapa? Saudara tahulah ya keterbatasan saudara. Maka saudara perhatikan ya, yang bisa iri itu apa? Seprofesi kan? Penyanyi iri sama pelukis, nggak pernah saudara-saudara penyanyi sama iri sama pelukis. Ya, pelukis hebat penyanyi, nggak pernah saudara-saudara. Kenapa? Ya itu bagian dia, bukan bagian saya gitu. Tapi saudara-saudara kita iri sama apa? Yang seprofesi. Guru iri sama guru yang jadi kepala sekolah temannya, saudara-saudara. Tapi gini, guru jadi kepala sekolah, kita nggak jadi kepala sekolah, guru jadi kepala sekolah, tapi nggak kita kenal, juga nggak apa-apa. Tapi kalau teman kita sendiri, sama-sama merintis dari nol, dia terpilih jadi kepala sekolah, kita coba jadi guru saja, iri hati muncul di situ. Ya, saudara-saudara. Nah, pertanyaan begini, saudara-saudara ya, kita bisa nggak ya? Atau bagaimana respon kita kalau orang yang sebidang dengan kita itu lebih unggul? Atau mereka mendapat pengakuan sementara pencapaian kita diabaikan? Bisa nggak kita bilang seperti Paulus, tetapi tidak mengapa, tetapi tidak mengapa? Ya, saudara-saudara. Pembahasan Paulus tentang apa yang mungkin menantinya di masa depan dimulai dengan pengumuman tentang keyakinan yang penuh bahwa keinginannya yang paling utama akan terpenuhi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik untuk diperhatikan itu adalah istilah keselamatan, saudara-saudara ya. Saya mengajak saudara untuk memperhatikan keselamatan. Ayat 19. Ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Nah, saudara perhatikan kata keselamatan. Nah, saudara-saudara kita bisa berpikir kalau keselamatan di sini berarti bebas dari penjara. Jadi seakan-akan Paulus yakin sekali kalau dia akan bebas dari penjara. Tapi saudara-saudara, pendapat itu ada masalahnya. Kalau Paulus yakin dia akan bebas dari penjara, kenapa dia pada pasal 2 ayat 23, coba kita lihat 23 ya. Ayat 23. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Berarti belum jelas dong. Nah, saudara-saudara, seakan-akan Paulus yakin dia akan bebas, tapi dia sendiri mengatakan, aku belum tahu, maka aku kirim Timotius dulu. Jadi sebenarnya Paulus yakin nggak dia akan bebas? Kalau nggak yakin, kenapa dia mengatakan pada pasal 1 keselamatanku? Nah, saudara-saudara, di sini keselamatan yang dimaksud Paulus bukan sekedar bebas dari penjara, bukan sekedar itu, saudara dikasihi oleh Tuhan ya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, di sini Paulus bukan bicara mengenai keselamatan secara fisik, bukan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, keselamatan yang dimaksud Paulus itu bisa kita perhatikan pada ayat 20. Apa sih maksud Paulus keselamatan di situ? Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata
dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Itu yang dimaksud Paulus dengan keselamatan. Saudara-saudara, Paulus sangat merindukan keselamatan dalam apapun atau dari apapun yang bisa menggoda dirinya untuk mundur. Itu yang maksud Paulus, saudara-saudara. Jadi Paulus mengatakan, aku yakin akan selamat. Bukan selamat bebas dari penjara, bukan. Aku yakin akan selamat. Apapun keputusan Kaisar, yang ku minta cuma satu. Jangan sampai aku mempermalukan Tuhan. Itu maksud Paulus. Jadi yang aku minta bukan keselamatan bebas dari penjara. Yang aku minta adalah, yang aku rindukan dan yang kuharapkan adalah, entah aku bebas atau aku dihukum mati, jangan sampai bikin Tuhan malu. Jadi yang Paulus takutkan itu bukan hukuman mati, bukan. Yang Paulus takutkan adalah nggak dihukum mati, tapi bikin Tuhan malu. Bagi Paulus lebih baik mati tapi mempermuliakan Tuhan daripada bebas malah mempermalukan Tuhan. Itu namanya selamat. Selamat. Jadi saudara-saudara, bagi Paulus selamat berarti Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Paulus sangat merindukan dan mengharapkan keselamatan dari apapun yang bisa menggoda dia untuk mundur. Dia tidak mau, saudara Tuhan, akhir hidupnya ditunjuk, akhir hidupnya berakhir, atau dia tidak mau hidupnya berakhir dengan kompromi. Dia mau supaya apapun endingnya, entah endingnya bebas, entah endingnya mati, apapun endingnya atau akhirnya, Kristus dimuliakan. Nah, kata Yunani dari dimuliakan ini apa? Ditunjukkan kebesarannya. Ya, ditunjukkan kebesarannya. Entah kalau aku dihukum mati, nggak apa-apa, tapi Kristus jadi besar. Atau aku bebas, nggak apa-apa, asal Kristus jadi besar. Ya, saudara-saudara, hidup mati saudara itu mengenai saudara atau mengenai Kristus ya? Paulus mengatakan hidup matiku itu bukan mengenaiku lagi. Hidup matiku itu mengenai Kristus. Ya, urusan hidup dan mati itu bukan mengenai aku, tapi mengenai Kristus. Hidup dan mati itu bukan mengenai kebebasanku, tapi mengenai kemuliaan Kristus. Ya, kalau hanya mengenai kebebasanku, ya memang aku nggak mau mati lah ya, maunya bebas. Tapi bagi Paulus, bebas atau nggak bebas sudah nggak penting. Yang penting Kristus dimuliakan. Nah, saudara-saudara, Paulus di sini meminjam kata-kata Ayub. Saudara baca Ayub 13 ayat 15 sampai 16. Silakan saudara buka Ayub 13 ayat 15 sampai 16. Silakan saudara baca bersama-sama. 2, 3, ya. Mana orangnya sini? 1, 2, 3, ya. Ayub 13 kan? Ayub 13 ayat 15 sampai 16, ada nggak? Ada kan? Ya, 2, 3, ya. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Nah, saudara perhatikan, itulah yang akan menjadi keselamatan bagiku. Itulah yang akan menyelamatkanku. Apa yang akan menyelamatkanku? Nah, perhatikan saudara-saudara ya, sekalipun ia membunuh aku tetap berharap kepadanya. Saudara-saudara, jadi bagi Ayub, selamat itu bukan tetap hidup, bukan. Selamat itu tetap setia walaupun mati. Saudara-saudara, itulah definisi selamat kata Paulus. Ya, saudara-saudara, selamat itu bukan dari sakit jadi sembuh. Jadi kalau nggak sembuh, nggak selamat dia, saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, selamat itu bukan kalau sakit jadi sembuh, bukan. Loh, jadi kalau mati gimana Pak? Saudara-saudara, kalau kita lihat dari ayat ini, mati pun tetap selamat. Loh, kenapa? Karena waktu mati Kristus dimuliakan. Karena waktu mati iman tidak berkompromi. Karena waktu mati saudara, kesetiaan tidak berubah. Itu yang namanya selamat. Jadi saudara-saudara, bagi Paulus lebih menakutkan bebas tapi berkompromi.
Ya, dia lebih baik mati tapi tidak berkompromi. Itu yang namanya selamat. Ya, jadi saudara-saudara, kalau Paulus dihukum mati, dia mengatakan apa? Oh ya, nggak apa-apa. Itu juga keselamatan kok. Kenapa? Ya karena saya bisa mati tanpa berkompromi. Saya bisa mati tanpa menyangkal iman. Nah, saudara-saudara, apa tujuan tertinggi dalam hidup kita? Nah, kalau saudara perhatikan 1 ayat 20, apa pengharapan dan kerinduan kita? Saudara-saudara, ayat 20 kan Paulus menggunakan istilah yang sangat kuharapkan dan kurindukan. Nah, saudara-saudara, apa bagi saudara tujuan tertinggi hidup saudara? Ya, kalau Paulus kan bilang apa? Supaya Kristus dimuliakan baik dalam hidupku dan matiku. Nah, kalau pertanyaan ini kepada saudara, apa yang paling saudara harapkan dan saudara rindukan? Kalau tujuan tertinggi hidup kita adalah mempermuliakan Kristus, maka hidup dan mati bukan lagi persoalan. Nah, itu yang Paulus tunjukkan dari ayat 21 sampai ayat 24. Saudara-saudara ya, ayat 21 sampai 24. Jadi saudara-saudara, ayat 21 sampai 24 adalah bagian yang sangat terkenal dalam surat Filipi. Dan yang paling terkenal itu apa? Saudara-saudara, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu yang paling terkenal. Tapi saudara perhatikan ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22, jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, masa nggak bisa milih antara hidup dan mati? Ya hidup. Tapi Paulus mengatakan, oh, itu sih pandangan orang dunia ya. Tapi pandangan orang Kristen, hidup mati sama baiknya. Sampai aku bingung pilih yang mana. Ayo saudara-saudara, kalau hidup kayak gini, kan nggak perlu stres saudara kasih oleh Tuhan. Ya mati saja saudara. Mati dan hidup saja saudara bilang apa? Dua-duanya baik. Ya, sampai aku bingung harus pilih yang mana. Loh saudara-saudara, mana ada orang bingung pilih hidup atau mati? Ayo saudara, kalau suruh pilih hidup atau mati? Ya hidup, mana mau mati? Mana yang akan kupilih? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Ya saudara-saudara, nah ini namanya bebas ya. Bebas dari rasa takut. Saking bebasnya saudara-saudara, kematian pun tidak menakutkan. Ya, sebelum mati pun bisa mengatakan mati atau hidup, aku pun nggak tahu pilih yang mana. Aku pun nggak tahu pilih yang mana. Ya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di sini ada dua pandangan Paulus yang mengejutkan ya. Yang pertama, Paulus seakan menganggap dialah yang berwenang menentukan dia hidup atau mati. Ya, dialah yang berwenang menentukan dia hidup atau mati, bukan kaisar. Loh kan tadi dia ada di penjara untuk nunggu keputusan kaisar. Tapi Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, sebenarnya sih bagi saya keputusan kaisar juga enggak terlalu berpengaruh. Kenapa? Entah apapun itu bukan terserah kaisar, itu terserah Tuhan kok. Itu terserah Tuhan. Jadi bukan kaisar yang berdaulat dalam hidupku. Kalau Tuhan bilang bebas, bebas. Kalau Tuhan bilang mati, ya mati, udah gitu aja. Jadi bagi Paulus, kaisar kasih keputusan kapanpun sudah nggak ngaruh. Ya, kalaupun kaisar bilang bebas, itu karena Tuhan mau saya bebas. Kalaupun kaisar bilang mati, itu karena Tuhan yang mau saya mati. Yang kedua, Paulus ragu di antara dua pilihan yang sama-sama diinginkan. Antara hidup ataupun mati. Saudara-saudara, bagi orang yang tertekan, pasti pilih mati. Tapi bagi orang yang sukses, pasti pilih hidup. Nah perhatikan saudara-saudara ya, ada orang yang menganggap mati lebih baik daripada hidup. Orang depresi. Ya saudara-saudara ya, orang yang sudah ditolak atau diputusin sama pacarnya, saudara kasih oleh Tuhan, ditanya mau mati, iyalah mati aja, ngapain lagi hidup sih? Nah saudara-saudara ya, nah saudara-saudara. Tapi kalau orang yang baru merit, saudara kasih oleh Tuhan, mau mati, ya enggak lah mau hidup. Nah saudara-saudara kan, jadi saudara-saudara, bagi orang tertentu mati lebih baik daripada hidup. Bagi orang sukses, hidup lebih baik daripada mati. Bagi Paulus sama baiknya, sama baiknya. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, hidup dan mati ditentukan oleh fakta ia milik Kristus.
Hidup dan mati Paulus ditentukan oleh fakta bahwa dia adalah milik Kristus. Justru karena hidup adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Apa maksudnya hidup adalah Kristus? Ini berkaitan dengan identitas Paulus setelah menjadi percaya. Hidup adalah Kristus. Ya, saudara-saudara, kenapa Paulus mengatakan hidup adalah Kristus? Karena setelah dia menjadi orang Kristen, Galatia 2 ayat 10. Nah, saudara pasti ingat ayat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, aku telah disalibkan dengan Kristus, tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi bagi Paulus, saudara-saudara, sekarang yang hidup itu bukan dia lagi, Kristus. Ya, yang hidup Paulus, saudara oleh Tuhan ya. Tapi sejak jadi Kristen, bagi Paulus, yang hidup itu bukan aku, Kristus. Itu makanya hidup adalah Kristus. Nah, saudara-saudara, saudara di dalam dunia ini merasa yang hidup itu Kristus atau saudara? Inilah pengalaman orang percaya. Apa sih pengalaman orang percaya yang gak ada pada orang tidak percaya, saudara-saudara? Orang percaya sadar hidup, tapi dia sadar yang hidup bukan dia lagi, Kristus. Makanya saudara-saudara ya, kalimat hiduplah Kristus itu sebenarnya terjemahan yang paling sulit. Salah satu terjemahan yang sulit. Ya. Karena dalam bahasa Ibraninya hidup Kristus itu. Dua kata itu saudara-saudara. Jadi bukan hiduplah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup Kristus. Saking melekatnya Paulus dengan Kristus, yang dia lihat sekarang hidup itu bukan lagi dia, tapi Kristus. Saudara-saudara, kenapa kita takut mati ya? Karena yang saudara lihat hidup, yang hidup itu saudara, bukan Kristus. Ya, kan dulu di GKMI kan ada lagu yang sangat terkenal, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalamku. Lah kalau saudara bisa mengatakan hidupku bukannya aku lagi, ya gak usah takut mati lah saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, kenapa kita takut mati? Karena kalau mati aku kehilangan ini, aku kehilangan ini, aku kehilangan. Berarti kan aku dan aku. Berarti selama yang hidup saudara. Yang hidup itu saudara. Kenapa? Kenapa takut mati? Iya dong. Kalau mati kan nanti hilang rumah, nanti hilang harta, nanti ini. Saudara-saudara, semua yang hilang itu yang aku itu. Aku. Tapi kalau orang Kristen mengatakan, loh yang hidup kan bukan aku lagi, tapi Kristus kok. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat seperti ini, waktu saudara mati, saudara kehilangan apa? Kalau hidup adalah Kristus, waktu mati saudara kehilangan apa sih? Ya jujur aja saudara-saudara ya. Kalau hidup adalah Kristus, mati saudara kehilangan apa? Nggak kehilangan apa-apa. Nggak kehilangan apa-apa. Ya keluarga kita kehilangan kita iya. Anak kita kehilangan kita iya. Istri kita kehilangan kita iya. Saudara kehilangan apa sih? Ya, nah menarik saudara-saudara ya. To die is gain. Nah, ya saudara-saudara, to live is Christ, to die is gain. Nah, kata keuntungan itu gain. Gain itu lebih tepatnya bukan profit ya, tapi gain, mendapat sesuatu. Nah ini menarik. Hidup adalah Kristus, mati artinya dapat sesuatu. Kalau dunia bilang apa? Mati artinya kehilangan sesuatu. Tapi Paulus mengatakan to die is gain. Kalau dunia to die is loss. Tapi Paulus mengatakan I lost nothing. Mati itu gak kehilangan apapun, malah mendapatkan sesuatu. Saya tanya, mendapat apa? Ayo saudara-saudara, kalau Paulus mengatakan to die is gain, gain what? Dapat apa? Dapat Kristus juga. Wah, saudara kasih oleh Tuhan, ini untung depan belakang saudara kasih oleh Tuhan. Hiduplah Kristus, mati pun bersama dengan Kristus selama-lamanya. Ayo saya tanya, kehilangan apa? Ya. Kehilangan apa? Ya saudara yang kasih oleh Tuhan,
Maka seperti ini ya, kalau kita memahami seperti ini bukan berarti saudara kasih mau mati aja. Bukan itu saudara kasih Tuhan. Paulus tulis ini supaya mendorong jemaat Filipi, ayo lebih giat lagi. Ya, baru dianiaya belum mati. Saya ini lagi nunggu keputusan, bisa mati bisa hidup. Ya, tapi bagi saya nggak mengaruh juga mau mati atau mau hidup. Yang penting nggak malu-maluin. Nggak malu-maluin. Saya nggak mau hidup memalukan, saya juga nggak mau mati memalukan. Yang penting Kristus dimuliakan. Itu yang menjadi kerinduan dan harapanku. Kerinduan dan harapanku. Nah, maka pertanyaan saya, saudara, kerinduan dan harapan saudara apa? Ya, kalau kerinduan dan harapan saudara di 2026 ini nambah rumah, saudara kasih oleh Tuhan, to die is loss. Ya, saudara-saudara, jadi bagi orang yang ambisinya nambah harta, ya mati itu kerugian. Sudah ditambah-tambah, pas lagi dapat banyak-banyak mati. Saudara itu kan enak, saudara-saudara ya, sudah dapat bisa dinikmati kan. Yang sedih itu apa, saudara-saudara? Sudah dapat, belum bisa nikmati, sudah mati. Maka saudara-saudara lebih sedih mana? Orang kaya mati atau orang miskin mati? Saudara jangan bilang, aduh sedih sekali Pak ya, saya mati sebagai orang miskin. Saudara-saudara lebih sedih orang kaya mati, karena yang dia hilang lebih banyak daripada orang miskin. Ya, saudara yang nggak banyak harta belum bisa memahami hal ini, saudara Tuhan. Tapi orang yang banyak harta pasti bisa memahaminya. Ya, pasti bisa memahaminya. Saudara kalau sudah banyak harta baru bisa memahaminya. Iya ya, takut rasanya mati ini, takut kehilangan. Tapi orang yang nggak banyak harta, hilang apa sih? Hilang apa? Nggak ada hilang. Ya hilang apa sih? Hilang rumah kayak gini doang. Ya cicilan juga belum lunas. Itu saudara Tuhan ya. Apa sih yang hilang? Nggak ada sih. Ya saudara-saudara kayak saudara Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan 22 sampai 24, ya Paulus menjelaskan manfaat bila Allah mengizinkan dia tetap hidup. Untuk apa? Berbuah. Itu tujuannya. Untuk apa sih tetap hidup? Untuk berbuah. Ya saudara-saudara, untuk berbuah, bukan untuk yang lain ya. Untuk berbuah. Bagi Paulus berbuah itu penting. Hidup adalah Kristus, ya mati adalah keuntungan. Jadi kalau bisa tetap hidup, untuk apa? Untuk berbuah. Untuk berbuah. Saudara-saudara, apakah kita masih hidup? Masih, ya nggak bisa ikut pengisian kalau masih hidup, saudara Tuhan ya. Apakah kita sudah berbuah? Ya, saudara-saudara, seringkali kan kalau kita tahun baru kita bersyukur masih hidup. Tuhan nanya, sudah berbuah nggak? Kamu bersyukur masih hidup. Sudah berapa lama kamu hidup belum berbuah? Nah, saudara Tuhan. Saudara tahu kan ada perumpamaan Yesus itu ya, satu pohon yang mau ditebang itu, saudara Tuhan. Kenapa? Sudah 6 tahun hidup tidak berbuah. Datanglah pemilik kebun itu bilang apa? Saya mau tebang pohon ini. Kenapa mau ditebang? 6 tahun dia kupupuk, kusiram, tidak berbuah. Itu perumpamaan itu kan siapa? Pemilik ladang itu. Pemilik ladang itu adalah Bapa. Siapa pohon itu? Saya. 6 tahun dipupuk, disiram nggak berbuah, sampai Bapak bilang udah tebang aja. Baru datanglah penjaga dari ladang itu bilang, tolong jangan langsung ditebang, kasih aku kesempatan, aku akan pupuk dia 1 tahun lagi. Perhatikan, 6 tambah 1 berarti 7. Itu artinya kesempatan terakhir. 7 angka kesempurnaan, saudara Tuhan. 6 tahun sudah dipupuk, disiram nggak berbuah. Datanglah Yesus, kira-kira seperti saudara Tuhan, berkata kepada pemilik kebun anggur itu, pemilik ladang itu, kasih 1 tahun lagi. Aku pupuk, aku siram. Kalau ini pun nggak berbuah, tebang aja dia. Kenapa? Cocok memang. 6 tambah 1 7, angka kesempurnaan, saudara-saudara. Jadi 1 tahun itu kesempatan terakhirnya. Saudara-saudara nih, saudara Tuhan masih hidup, masih. Ya makanya setiap tahun baru kan mengucap syukur masih hidup, saudara Tuhan. Cuman mungkin Tuhan di surga dengarnya sudah enak, saudara Tuhan, masih hidup, berbuah enggak? Ya saudara-saudara jangan pikir ya hidup pasti berbuah, tidak. Banyak pohon itu hidup enggak berbuah, saudara Tuhan.
saudara dikasih oleh Tuhan, tidak ada pohon yang terlalu tua untuk berbuah di dalam kerajaan Allah, nggak ada. Saudara bilang, iya Pak, kalau masih muda sih masih bisa berbuah Pak, saya kan sudah nenek-nenek ini Pak, kayaknya sudah nggak bisa berbuah lagi. Tidak ada pohon yang terlalu tua di kerajaan Allah untuk tidak berbuah. Jadi saudara jangan bilang, ini kalau bisa ada buah ini Pak, itu anak-anak muda inilah Pak ya. Kalau kayak saya ini tinggal nunggu ditebang aja nih Pak, sudah tua gini. Enggak, saudara-saudara ya. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau masih hidup, itu adalah, itu kata Paulus, kesempatan untuk bekerja menghasilkan buah. Jadi bagi yang masih hidup tidak ada pilihan untuk tidak berbuah, saudara kasih oleh Tuhan ya. Jadi kalau saudara masih hidup, itu berarti kewajiban untuk berbuah. Pak, saya pohonnya sudah 80 tahun ini Pak, masih bisa berbuah? Masih, saudara kasih oleh Tuhan ya, masih. Ya, saudara-saudara, kiranya saudara dan saya bisa seperti Paulus ya, mau menderita bagi Injil. Ya, saudara-saudara, gini saudara kasih oleh Tuhan, kalau saudara jadi orang Kristen untuk cari keuntungan, ya saudara ada di tempat yang salah. Saudara-saudara, kalau saudara jadi orang Kristen untuk cari keuntungan, saudara di tempat yang salah. Menjadi orang Kristen itu berarti apa? Ya dipanggil untuk menderita. Jadi kalau saudara-saudara merasa, iya Pak, saya jadi Kristen kok banyak banget pengorbanannya ya Pak, harus begini, harus begitu. Loh, saudara sudah di jalur yang benar, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara kalau saudara bilang, aduh Pak, jadi orang Kristen saya nggak enak ya Pak, setelah jadi Kristen harus begini, pengorbanan ini, pengorbanan itu, pelayanan harus ikut dan sebagainya. Kapan ada waktu untuk diri saya lagi? Justru itulah kekristenan yang normal. Tidak ada lagi ruang untuk diri saudara sendiri, hanya ada untuk Tuhan. Ya, sampai saudara merasa kehilangan pun tidak kerugian. Kenapa? Karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.